بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita alhamdulillah sekarang di penghujung perayaan hari Arafah dengan kita melaksanakan ibadah saum, dan maknanya berarti besok hari insyaallah kita memasuki hari raya Idul Adha. Maka kita akan mengkaji beberapa kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan salat hari raya, ya. Di antaranya kita akan bacakan sebuah risalah karya Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali hafizahullah taala. Kita lihat kitabnya. Ada 50 kesalahan yang beliau jelaskan berkaitan dengan salat hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Di antara yang pertama, kesalahan yang pertama, tarkul iktisal lil Id, ya, yakni tidak mandi untuk hari raya. Kata beliau, minan nasi man yahmil al-iktisal wa tanadhaf lis salatil Id wa hadha khata'. Di antara manusia ada yang melalaikan, menyanyiakan mandi, ya, wa tanadhaf, dan membersihkan diri lis salatil Id, untuk salat hari raya. Wa hadha khata'un, dan ini adalah kesalahan. Bal yustahabba an yagtasila lil Id. Bahkan yang benar adalah dianjurkan, ya, dianjurkan untuk mandi pada perayaan Id. Nah, faqad rawa al-Baihaqi bi sanadin sahih. Al-Imam al-Baihaqi telah meriwayatkan dengan sanad yang sahih an Zadan, dari Zadan qal, dia berkata, ya, sa'ala rajulun 'Aliyan radhiyallahu anhu 'anil ghusl. Seseorang bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu tentang hukum mandi. Ini bagaimana mandi itu, ya. Maka Ali mengatakan, qala iktasil kulla yawmin in syi'ta. Ya, ini mandilah kamu tiap hari kalau kamu mau. Faqala, orang ini mengatakan, la, al-ghusl huwa alladhi huwa al-ghusl. Bukan itu yang aku tanyakan, kata orang ini kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi mandi yang dimaksud ini mandi yang disyariatkan itu apa saja? Qal, maka Ali mengatakan, yaumul jum'ah wa yaumul arafah, yaumul nahar wa yaumul fitr. Mandi yang disyariatkan adalah hari Jumat, mandi hari Arafah, mandi hari Nahar, dan mandi hari Raya Idul Fitri. Ini menunjukkan bahwa mandi yang disyariatkan ini diantaranya, dan ini ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Adapun mandi hari raya itu hukumnya sunnah, ya, dan caranya seperti mandi junub berdasarkan hadis Ibnu Umar dan juga hadis dari Ali bin Abi Thalib, ya. Dan inilah yang dilakukan juga oleh para tabi'in serta para ulama-ulama setelah mereka, termasuk Imam Malik, Imam Syafi'i, ya, juga demikian, ya. Oleh karena itu mandi ini disunnahkan. Di antara kesalahan yang kedua, ada mulubsi ahsani thiyabi yaumal Id, ya, tidak memakai pakaian yang paling bagus, yang bagus, ya, bukan yang baru, ya, yang bagus untuk hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Nah ini di antara hal yang banyak manusia melalaikannya. Di antaranya ada orang yang ketika sholat Id pakaiannya biasa, tapi ketika main jalan, ya, malah pakai pakaian yang paling bagus. Ini keliru. Ya, justru dari mulai kita sholat Id berpakaian yang bagus. Minal muslimina man la yalbas al-jadida illa ba'da sholatil Id. Sebagian kaum muslimin tidak memakai pakaian baru kecuali setelah sholat Id. Wa hadha khata'. Ini keliru, ya. Bal yanbaghi an yatajammal fi sholatil Id. Namun seharusnya dia adalah berhias di dalam sholat Id. Jadi bukan malah setelah sholat baru berhias. Mau sholat itu berhias dengan pakaian yang baik, yang bagus. Makanya nanti besok walaupun ada sebagian saudara kita kaum muslimin yang sholat di rumah, maka tetap berhias dengan pakaian yang terbaik sholat Id di rumah. Nah,
faqad rawa Tabrani fil Awsat bi sanadin hasan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dan Al-Imam Tabrani telah meriwayatkan dalam kitabnya Mu'jam Al-Awsat dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbas yaumal Eid burdatan hamra. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian pada hari raya itu burdah hamra. Ya. Burdah hamra. Pakaian warna merah, dan merah di sini para jamaah, laki-laki dilarang memakai pakaian warna merah, yakni yang polos merah, polos tidak. Tapi merah di sini bercorak ya. Makanya di sini burdah. Burdah itu semua pakaian-pakaian yang dinamakan burdah itu ada coraknya. Jadi ada hitamnya, ada birunya, itu boleh. Tapi merah polos laki-laki tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga yang terkesalahan adalah ada muakil tamarat yaumal fitri qabla al-khuruj lis-shalah. Ini kalau Idul Fitri, di antara kesalahan adalah tidak memakan beberapa kurma pada hari raya Idul Fitri sebelum berangkat sholat Id. Ini keliru. Harusnya makan. Dan dianjurkan witir makannya. Dan makan kurma dengan cara witir atau ganjil ini ketika mau berangkat sholat Idul Fitri saja. Adapun ketika buka puasa tidak disyaratkan ganjil. Ya. Beliau mengatakan, minan nasi man yakhruju ila al-musalla yawm al-fitr qabla akli syai' wa hadha khata'un bal yustahab an ya'kul tamaratin witra qabla al-khuruj ila al-musalla. Sebagian orang keluar menuju tanah lapang untuk salat Idul Fitri, dia sebelum memakan sesuatu. Ini keliru. Bahkan yang dianjurkan adalah dia memakan beberapa butir kurma, kalau bisa ganjil, sebelum dia keluar menuju tanah lapang. Jadi musalla itu tanah lapang. Faqad rawa al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala, Al-Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat wa bi riwayatin ya'kulhunna witra. Nabi SAW tidak berangkat ke menuju tanah lapang salat Id Idul Fitri, ya, sehingga beliau makan dulu tamarat, beberapa kurma, ya. Dalam riwayat yang lain memakannya kurma-kurma tersebut ganjil. Nah, wa qala al-Imam Tirmidzi rahimahullah taala qad istahabba qaumun min ahli al-ilmi alla yakhruja yaumal fitri hatta yat'ama syai'an. Ya, kata Imam Tirmidzi, sekelompok dari para ulama telah menganjurkan agar tidak keluar menuju tanah lapang ketika salat Idul Fitri sehingga memakan sesuatu. Maksudnya walaupun bukan kurma, ya, entah lontong sayur, entah apa gitu kan, sesuatu selain kurma. Namun yustahab lahu an yuftira ala tamrin. Namun dianjurkan, ya, dianjurkan untuk berbuka atau bersarapan dulu dengan kurma ketika hari Idul Fitri. Taib. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala, la na'lam fi istihbab ta'jil al-akl yawm al-fitr ikhtilafan. Kata Imam Ibnu Qudamah, kami tidak mengetahui, ya, adanya khilaf dalam anjuran untuk segera memakan atau segera makan, ya, pada hari Idul Fitri sebelum berangkat. Enggak ada khilaf. Yani maknanya ijma' ulama gitu ya, kalau menurut Imam Ibnu Qudamah, atas anjuran makan dulu sebelum berangkat hari Idul Fitri. Taib. Nah, sebaliknya yang poin keempat yang terkesalahan justru al-aklu qabla al-khuruj lil musalla yaumal adha. Kelirunya kalau dia di hari raya Idul Adha malah makan dulu. Ini keliru, justru sebaliknya dengan daripada hari raya Idul Fitri. Minan nasi man yakul qabla al-khuruj lil musalla yaumal adha wa hadha khata'un. Bal yanbaghi alla yufthira illa ba'da shalah. Di antara sebagian manusia ada yang makan dulu sebelum berangkat salat Idul Adha ke musalla, ke tanah lapang. Ini keliru. Wa hadha khata'un. Bal yanbaghi alla yuftira illa ba'da shalah. Seharusnya justru tidak makan dulu, tidak sarapan dulu kecuali setelah salat Id. Ya. An Buraidah radhiyallahu anhu qala, dari Buraidah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yakhruj yaumal fitri hatta yat'am wa yat'am yaumal adha hatta yusalli. Ya, Nabi tidak keluar berangkat menuju salat Idul Fitri sehingga beliau makan terlebih dahulu, dan beliau tidak makan pada hari Idul Adha. Sebaliknya, kalau Idul Adha beliau tidak makan dulu hatta yusalli, sehingga beliau salat. Demikian pula kita para jamaah, ketika nanti kita salat di rumah, salat hari raya Idul Adha di rumah, tidak di lapangan, maka tetap, ya, kita tidak sarapan dulu kecuali nanti setelah salat. Tidak makan apa-apa dulu di hari raya Idul Adha kecuali setelah
salat. Wa rawahu Ahmad bil lafdin atau bi nam, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya dengan lafaz kana sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul fitr, apabila hari raya Idul Fitri, lam yakhruj hatta yakul, beliau tidak keluar kecuali beliau makan atau sehingga beliau makan terlebih dahulu. Wa idza kana yaumun har, adapun ketika hari raya Idul Adha, lam yakul hatta yadbah, beliau tidak makan dulu sehingga beliau menyembelih terlebih dahulu ya. Baik, ini di antara kesalahan yang keempat. Yang kelima para jemaah, al-audatu min nafsi tariq, kembali dari salat Idul Fitri atau Idul Adha dengan jalan yang sama ya. Jadi harusnya kita berangkat dan kembali ke rumah itu beda jalan, ambil jalan lain. Ini bentuk dari sunnah, ini bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi apa namanya, berangkat jalan yang lain, kembali di jalan yang lain pula, gitu maksudnya ya. Intinya berbeda, jangan di jalan yang sama. Nah, minan nasi man yadhhabu ila al-musalla thumma ya'udu min nafsi tariq. Sebagian orang berangkat salat Id ya ke tanah lapang dengan satu jalan lalu kembali dengan jalan yang sama. Wa hadha yukhalifu sunnah, maka ini adalah menyelisih sunnah. Faqad rawal Bukhari wa an Jabir radhiyallahu anhu, Al-Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Jabir, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaum Idin khalafa at-tariq. Nabi SAW apabila beliau hari raya Idul Fitri atau Idul Adha ya, maka beliau khalafa at-tariq. Ini sama ya, Idul Fitri, Idul Adha sama. Beliau menyelisihi jalan, artinya berangkat dan kembalinya berbeda. Taib. Wa as-sadisah, yang keenam, di antara kesalahan adalah az-zahabu ilal musalla raqiban li ghairi udhrin ya. Jadi berangkat ke tanah lapang menuju salat Id itu naik kendaraan, ini salah, ini keliru. Tanpa udzur ya. Kalau ada udzur tidak masalah ya. Jadi berjalan kaki jika memungkinkan menuju tanah lapang ya dengan tenang, tidak tergesa-gesa, itu di antara sunnah. Nah, faqad rawa Tirmidzi wa hasanahu Al-Albani rahimahullah taala an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dan Imam Tirmidzi telah meriwayatkan sebuah hadis dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah ala an Ali, dari Ali bin Abi Thalib semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, minas sunnati, kata Ali, di antara sunnah yakni petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an takhruja ila al-Idi ya, berangkat ke tanah lapang menuju salat Id itu masyian, berjalan kaki. Ini sunnah. Ya, maka yang naik kendaraan berarti menyelisihi sunnah. Ya. Kemudian wa anta kula syai'an qabla an takhruja, dan juga memakan sesuatu sebelum keluar. Nah, jadi jalan kaki secara umum ke masjid itu afdol, jangan naik kendaraan. Namun lebih-lebih ketika hari raya, ya, lebih ditekankan lagi. Karena Ali sampai mengatakan minas sunnati an takhruja ilal Idi masyian. Di antara sunnah adalah keluar menuju salat Id itu dengan jalan kaki. Taib. Wa anta kula syai'an qabla an takhruj, dan makan sesuatu sebelum keluar. Ini Idul Fitri. Nah, ya, adapun Idul Adha sebaliknya, enggak makan dulu. Taib. Qala Tirmidzi rahimahullah, hada hadisun hasan. Kata Imam Tirmidzi, hadis ini hadis hasan. Wal amalu ala hadzal hadis 'inda aktsari ahli al-'ilm, dan telah mengamalkan hadis ini kebanyakan para ulama. Nah, dan mereka menganjurkan an yakhrujur rajul, dan para ulama menganjurkan orang ya an yakhrujar rajulu ilal id masyian. Ya. Yastahibbuna an yakhrujar rajulu ilal id masyian. Para ulama menganjurkan seseorang keluar ke tanah lapang untuk salat Id itu jalan kaki, wa ya'kula syai'an qabla an yakhruja li salatil fitr, dan untuk makan sesuatu sebelum berangkat salat Idul Fitri. Nah, wa qala Tirmidzi aidan, dan juga Imam Tirmidzi mengatakan yustahabbu alla yarkab illa li'udrin, dan juga ulama menganjurkan agar tidak naik kendaraan kecuali bagi yang uzur, bagi yang ada uzur. Ya, apa uzurnya? Ya uzurnya bisa karena jauhnya, ya, karena jauh. Nah, seperti di sini dikatakan illa li'udrin kabu'di masafatin wa nahwiha. Illa, kecuali li'udrin, karena ada uzur, kabu'di masafatin, seperti jauhnya jarak tempuh, ya naik kendaraan tidak apa-apa. Tapi jarak dekat 100 meter, 50 meter, ya,
maka itu bukan udzur. Baik. Yang ketujuh jemaah. Kesalahan yang ketujuh, tarku takbir ayyam al-idaini, meninggalkan takbir di dua hari raya, tidak takbir. Qala ta'ala an Idul Fitri. Allah berfirman tentang hari raya Idul Fitri. Allah mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Agar kalian menyempurnakan bilangan, ya, dan kalian agungkan Allah atas apa yang Allah berikan hidayah atas kalian, wa la'alakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Para ulama mengatakan ayat ini Al-Baqarah 185 adalah dalil tentang anjuran bertakbir ketika selesai sempurna bulan Ramadan. Jadi ketika sempurna Ramadan, ya, habis Ramadan malam Id berarti bertakbir mulai. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Adapun tentang Idul Adha, apa kata Allah? Wa qala ta'ala 'anil adha. Allah berfirman tentang hari raya Idul Adha, kapan mulai takbir? Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dan berzikirlah kepada Allah di hari-hari yang terbatas. Ayam ma'dudat kata para ulama, yakni 10, ya, hari pertama di bulan Zulhijjah. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nah, waktu takbir Idul Adha min fajri Arafah ila akhir ayam tasyrik. Waktu takbir Idul Adha, waktu takbir yakni hari raya Idul Adha itu kapan? Dari mulai subuh hari Arafah sampai akhir hari tasyrik tanggal 13 bulan Zulhijjah. Sebelum maghrib itu berakhir, ya. Sabata dzalika an Ali wa Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbasin. Telah sahih hal tersebut dari Ali, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum tentang masalah takbiran, ya, bertakbir ketika di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Taib. Wa fil fitri min ghurubi syams Ramadan ila qada'i salatil Id. Adapun kalau Idul Fitri, maka dari mulai tenggelam matahari di bulan Ramadan, yakni malam lebaran, ila qada'i salatil Id, sampai selesai salat Id. Ini setelah salat Id selesai sudah enggak ada lagi takbir untuk hari Idul Fitri. Adapun Idul Adha terus sampai hari tasyrik. Nah, Rawa Ibnu Abi Syaibah bisanadin sahih an Az-Zuhri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih dari Imam Az-Zuhri bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju yaumal fitri fayukabbiru hatta ya'ti al-musalla. Nabi keluar menuju salat Idul Fitri, beliau bertakbir sehingga datang atau sampai ke tempat salatnya, wa hatta yaqdi as-salat, sampai selesai salat saja. Nah, fa idza qada shalah qata'at takbir. Ketika selesai salat maka takbir pun berhenti. Ini takbir Idul Fitri. Waktunya dari mulai tenggelam matahari akhir Ramadan sampai kapan? Sampai selesai salat Idul Fitri. Nah, di antara kesalahan yang ke-8, takhsis Lailatul Id biqiyamin, mengkhususkan malam lebaran, malam hari raya dengan salat tahajud atau salat malam. Ini keliru. Ya, mengkhususkannya. Biasanya orang awam yang semangat gitu ya, yang beragama hanya modal semangat, dia akan marah kalau dilarang ibadah. Padahal dianya juga nggak pernah ibadah gitu ya. Artinya ketika kita katakan jangan sholat mengkhususkan di malam hari raya, dia akan marah, padahal dia juga nggak pernah sholat itu. Tapi marah, kenapa melarang-larang gitu? Kenapa nggak memotivasi orang untuk supaya rajin beribadah, kok malah dilarang gitu? Jadi yang dia tuh hanya emosi, mendepankan nafsu saja. Ya, padahal dianya juga tidak sholat, tidak, tapi dia marah kalau dia dilarang-larang dalam urusan ibadah, marah. Ya, padahal hukum ibadah asalnya kan terlarang sehingga ada dalil yang sahih yang memerintahkannya. Seperti dalam masalah ini, kenapa dilarang mengkhususkan malam lebaran untuk sholat? Karena menentukan waktu ibadah itu butuh kepada dalil. Ya, perhatikan di sini kata mu'allif, inna qiyamal lail mustahab fi jami'i layali sana. Sesungguhnya salat malam, tahajud dan yang semisal itu dianjurkan di seluruh malam-malam di sepanjang tahun, dianjurkan. La siyama fi syahr Ramadan, lebih-lebih di bulan Ramadan. Lama sabata fi sahihaini, sebagaimana telah sahih dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, anna Rasulullah SAW maqal, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang qama Ramadan, qama di sini bukan hanya salat, sebagian ulama ya mengartikan beribadah,
di malam Ramadan. Sebagian mengatakan maksudnya qoma yakni salat, berdiri salat maksudnya. Siapa yang salat malam di bulan Ramadan dengan iman dan berharap pahala kepada Allah, diampuni dosa yang telah lalu. Nah, jadi bagus kapanpun, terutama di bulan Ramadan. Wa yakunul qiyam asyadu istihbaban fil ashr al-akhir min Ramadan. Dan tahajud atau salat malam ini lebih ditekankan anjurannya ketika di 10 akhir di bulan Ramadan. Raja Lailatul Qadar, sebagaimana kita berharap, sebagai bentuk kita berharap dapat ketemu Lailatul Qadar. Lama sabata fi sahihain, sebagaimana telah sahih di dalam kitab Bukhari Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang salat di malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan berharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata beliau, perhatikan, amma takhsisu lailati biqiyamin dhannan minhu anna laha fadlan ala ghairiha min al-layali biduni dalilin syar'i fahada minal bid'ah muharramah. Adapun mengkhususkan malam, ya, mengkhususkan malam apa sih? Malam lebaran mengkhususkan malam ini itu, ya, dengan salat, dan dia menyangka bahwa itu adalah memiliki keutamaan dibanding malam yang lainnya di antara malam-malam tanpa dalil yang syar'i, maka hada minal bid'ah, maka ini bagian dari bid'ah, kebid'ahan al-muharramah yang diharamkan. Salat loh padahal, ya, salat ibadah, tapi tanpa dasar tentang penetapan waktu, mengkhususkan waktu, maka ini bid'ah munkarah, bid'ah yang jelek. Makanya kata Imam Nawawi tentang salat nisfu Sya'ban, ya, yang disebut dengan salat alfiyah atau salat raghaib, ya, di malam Jumat pertama di bulan Rajab. Kata Imam Nawawi, wa hatani salatani bid'atani munkarani qabihatan. Dua salat ini dua salat yang bid'ah, munkar lagi jelek. Salat, ya, tapi itu kemungkaran karena dia ibadah yang tidak dituturkan, dicontohkan, nggak ada tuntunannya. Jadi seolah-olah dia merasa sok tahu, nggak apa-apa walaupun nggak ada diperintah Allah dan Rasul, nggak apa-apa, yang penting ini kan baik. Ini ada kesombongan. Maka pelaku bid'ah itu ada kesombongan dalam mendahului Allah dan Rasul, ya. Jadi dilihat dosa itu, ada dosa yang ada unsur kesombongan seperti iblis misalnya, itu bahaya sekali. Maka pelaku bid'ah itu ada kesombongan, ada unsur menduakan Allah dalam pembuatan syariat, jemaah. Bahaya bid'ah itu. Bid'ah itu bahaya karena di situ ada unsur dosa berupa menseterai Allah, menyamai Allah. Ada unsur kesyirikan di situ dalam pembuat, ada tandingan dalam membuat syariat. Yang berhak membuat syariat adalah hanya Allah dan Rasulnya. Ini bahayanya bid'ah, ya. Taib, wa min dzalika ma narahu min ba'din nasi haitsu yahrisuna ala qiyamil lailati al-aidain. Lailatai al-aidaini wa yadhkuruna fi dzalika thalatha ahadits. Dan di antara hal tersebut apa yang kita lihat dari sebagian manusia, di mana mereka bersungguh-sungguh untuk menghidupkan dua hari raya Idul Adha, Idul Fitri, ya, dan mereka menyebutkan dalil, memang ada 3 hadis. Namun hadisnya semuanya hadis palsu atau hadis yang tidak sahih. Yang pertama hadis Ubadah disebutkan katanya. Hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu marfu'an. Hadis Ubadah bin As-Samit, semoga Allah meridhoinya, ya. Marfu'an, disandarkan kepada Nabi. Ini katanya Nabi bersabda ini, "Man ahya lailatul fitr wa lailatul adha lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub." Siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri dan yang menghidupkan malam Idul Adha, maka tidak akan mati hatinya pada saat hari-hari mati, ini di hari kiamat. Subhanallah, ya. Ini pahala yang sangat besar sekali. Namun harus berdasarkan hadis yang sahih. Hadis ini maudhu', palsu ini. Rawahu Tabrani fil Kabir wal Awsat. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Mu'jam al-Kabir dan Mu'jam al-Awsat, wa fi isnadihi Umar bin, dalam sanadnya dan ada rawi bernama Umar bin Harun Al-Balkhi, ya. Ini sebab palsunya hadis ada di seorang pendusta namanya Umar bin Harun Al-Balkhi. Kata ulama li hadis dia itu pendusta, ya. Jadi ini rawi pendusta, membuat hadis-hadis palsu dia. Naudzubillah. Imam Yahya bin Ma'in mengatakan tentang rawi ini, ya, tentang rawi ini, dan juga Saleh bin Jazrah mengatakan tentang rawi ini, kadzabun, pendusta dia. Nah,
Makanya Syekh Albani dalam kitabnya Silsilah Al-Hadits Ad-Dhaif wal Mawdu'ah menyatakan derajat hadis ini maudhu', hadis palsu. Jelas ya? Berarti tidak boleh mengamalkan hadis ini tidak boleh menghidupkan malam lebaran dengan ibadah tertentu yang berkeyakinan ada kebaikan di situ. Yang kedua, hadis Abu Umamah. Ya, hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu marfu'an. Hadis Abu Umamah, "Man qama lailatal idaini muhtasiban lillahi lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub." Sama dengan tadi, redaksinya mirip. Siapa yang menghidupkan 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, maka hatinya tidak akan mati pada saat hati-hati nanti mati. Nah, ini hadis dhaifun jiddan rawi Ibnu Majah, ya. Wa fi Baqiyah bin Walid wa huwa mudallis wa qad an'anah. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, namun dalam rawinya dalam sanadnya ada rawi bernama Baqiyah bin Al-Walid dan dia mudallis itu suka menyamarkan. Dan dia meriwayatkan di dalam hadis ini dengan sighah an'anah. Harusnya kalau rawi mudallis boleh diterima riwayatnya kalau dia mengatakan hadatsana, mendengar langsung, bukan an saja. Nah, oleh karena itu Syekh Albani mengatakan dalam kitab Silsilah Hadits Ad-Dhaif wal Mawdu'ah, kata beliau dhaifun jiddan. Ya. Baik. Yang ketiga, hadis Mu'adz radhiyallahu anhu marfu'an. Hadis Mu'adz, "Man ahya layalil arba' wajabat lahul jannah." Siapa yang menghidupkan malam yang 4 maka berhak masuk surga. Yang pertama Lailatul Tarwiyah, kemarin Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah. Yang kedua wa Lailatul Arafah, ya. Lailatul Arafah, malam Arafah. Wa Lailatul Nahar wa Lailatul Fitri, hari raya Idul Kurban dan hari raya Idul Fitri. Hadis ini pun maudhu' sebagaimana kata Syekh Albani rahimahullah taala, rawahu Nasr al-Maqdisi fi juz'in min al-amali wa fihi Abdurrahim bin Zaid al-Ammi. Hadis ini palsu, yang memalsukan ini dia Abdurrahim bin Zaid al-Ammi. Qala Yahya bin Ma'in kadzdzab. Kata Imam Yahya bin Ma'in, imam jarah wa ta'dil, kadzdzab dia, pendusta dia. Demikian pula ada rawi yang lain Suwaid bin Sa'id wa huwa dhaif. Nah, karena itu al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitab Al-Mawdu'at, beliau punya kitab namanya Al-Mawdu'at, ya, Imam Ibnu Jauzi ini yang mengumpulkan hadis-hadis palsu. Kata beliau haditsun la yasih, hadis ini tidak sahih. Ya. Jadi 3 hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah untuk bolehnya mengamalkan sebuah ibadah salat malam dan semisal di malam yang mengkhususkan malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Sampai sini dulu, insyaallah kita lanjut di poin ke-9 ya, tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebagian saudara kita kaum muslimin pada saat hari raya. Taib. Sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.